Tarik kot. Aku ya. Si kurung. Kabar. Oke. Share screen. Oke. Share screen. Ayo, War. Facebook. Oke. Assalamualaikum. Kita akan menjelaskan contoh DBMS berbasis SQL. Perkenalan. Iya sih toh, ngomong gitu sih lagi perkenalan. Oh iya, oke. Dikat kan? Gak usah, gak apa-apa kok dikat katanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Di sini kita akan menjelaskan contoh DBMS berbasis SQL dan SQL. Next slide. Next slide. Bentar. Perkenalkan, nama saya Anwar Maulana Ramadan dengan NIM 14823000061. 61, Cak. 61, Cak. Saya Muhammad Hildani Dahir Putra dengan NBI 14823.079. Dan saya Sedia Rega Luka Saputra dengan NBI 14823000081. DBMS berbasis SQL sendiri adalah sistem manajemen berbasis data yang tidak mengikuti model tradisional yang digunakan oleh DBMS berbasis SQL. Menangani volume data yang besar, struktur data yang fleksibel, dan skala yang tinggi. DBMS non-SQL mendukung berbagai model data termasuk key value. Contohnya SQL adalah MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, dan Oracle Database, IBM DB2. Next slide. DBMS berbasis non-SQL sendiri meliputi contohnya MongoDB, Cassandra, Redis, Elasticsearch, Couchbase. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan DBMS berbasis SQL. Yang pertama dari MySQL. Kelebihannya yaitu open source dan gratis. Yang dimaksud adalah cocok untuk individu, organisasi, nirbata, dan startup dengan anggaran terbatas. Terus kelebihan yang kedua, mudah digunakan dan dipelajari. Ini memiliki sintak yang mudah dipahami dan banyak tutorial online-nya juga. Dan yang ketiga, performa yang baik. Performa baik ini mampu menangani beban kerja yang tinggi dan efisien. Terus yang keempat, mendukung berbagai platform dan bahan pemrograman. Bekerja pada Windows, Linux, macOS, dan lainnya, dan dapat diakses dengan berbagai bahasa pemrograman. Kelemahannya, yang pertama kurang scalable dan database besar. Mungkin ini tidak ideal atau untuk sebuah aplikasi enterprise dengan data yang sangat besar. Dan kedua, keamanan bawaan kurang kuat, membutuhkan konfigurasi dan pengaturan tambahan untuk meningkatkan keamanan. Dan ketiga, fitur untuk analisis data terbatas, ini membutuhkan alat tambahan untuk analisis yang kompleks. Dan yang keempat adalah tidak efisiennya dari MySQL ini.
Untuk yang kedua, dari contoh kelebihan dan kelemahan dari DBMS berbasis SQL yaitu PostgreSQL. Kelebihannya adalah open source gratis, cocok untuk organisasi dan proyek, berbagai organisasi dan proyek. Kedua, stabil dan handal. Stabil dan handal ini memiliki reputasi untuk uptime dan keandalan yang tinggi. Yang ketiga, skalabilitas tinggi, yaitu mampu menangani database besar dan kompleks. Yang keempat, fitur bawaan untuk analisis data yang lengkap. Ini dapat mendukung berbagai keamanan termasuk enkripsi data dan analytics multifaktor. Yang kelemahan dari PostgreSQL ini adalah kurangnya dokumentasi yang mudah dipahami karena ini dapat rumit bagi pemula-pemula. Kurangnya populer dibandingkan MySQL. Hal ini karena memiliki komunitas yang lebih kecil dibandingkan MySQL. Performa yang cenderung lambat. Ini juga menjadi kelemahan yang dari PostgreSQL ini, yaitu performa yang cenderung lambat dapat mengurangi efisiensi waktu dan lain-lain dari kelemahannya. Ketiga, Microsoft SQL Server. Kelebihan, dapat performa yang tinggi, mampu menangani beban kerja yang baik dengan efisien, skalabilitas yang tinggi, mendukung database besar dan kompleks. Integritas yang baik dengan produk Microsoft lainnya, bekerja semlesi dengan Windows, Azure, dan Office. Fitur yang lengkap untuk berbagai kebutuhan, termasuk dukungan untuk OutLab dan OutLab dan BI. Terakhir adalah dukungan dan dokumentasi yang lengkap. Microsoft menyediakan banyak sumber daya dan paduan untuk membantu pengguna. Kelemahannya berbayar. Ini dapat mengakibatkan pengguna kurang memakainya karena berbayar. Kedua, kurangnya kompatibel dan performa lainnya. Tidak semudah MySQL untuk digunakan. Kurang user friendly dibandingkan MySQL, yaitu kurangnya inference dan kompleks dan kurva belajar yang lebih curam. Yang selanjutnya yang keempat, Oracle Database. Nah, kita Oracle Database. Kelemahan dan kelebihannya adalah, pertama kelebihannya, Oracle Database dapat skalabilitas yang tinggi, mampu menangani database yang sangat besar dengan jutaan pengguna. Kedua, performa yang tinggi, mampu menangani beban kerja yang berat dengan efisien. Ketiga, keamanan yang kuat, memiliki banyak fitur keamanan canggih, terutama dalam melindungi data. Keempat, fitur yang lengkap untuk berbagi kebutuhan, mendukung berbagai jenis data untuk aplikasi. Terakhir, kelima, dukungan dan dokumentasi yang lengkap. Oracle menyediakan banyak sumber daya dan paduan untuk membantu pengguna. Yang kelemahannya yaitu pertama berbayar. Berbayar ini membutuhkan biaya dan mengakibatkan pengguna itu sedikit merasa tidak nyaman. Yang kedua mahal. Mahalnya dari biaya itu membutuhkan hardware yang kuat dan biaya infrastruktur yang tinggi. Kurangnya user friendly dibandingkan MySQL. Memiliki infrastruktur yang curam seperti yang kelemahannya yang sebelumnya. Yang kelima, IBM DB2. Dibilang IBM DB2 memiliki kelebihan dan kelemahan yang kurang lebih sama seperti Oracle Database. Kelebihannya IBM DB2 adalah skalabilitas yang tinggi, terus performa yang tinggi, keamanan yang kuat, fitur yang lengkap untuk berbagai kebutuhan. Dengan fitur yang lengkap, kita dapat mendukung berbagai jenis pekerjaan yang kita gunakan untuk aplikasi ini. Dukungan dan dokumentasi yang lengkap dapat membantu pengguna dalam mencari fitur-fitur yang ada di dalamnya. Kelemahan-kelemahannya yaitu berbayar, mahal, kurang user friendly dibandingkan MySQL seperti sebelum-sebelumnya. Oke, saya serahkan kepada rekan saya. Mic-nya, Mas. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 2 dan saya akan menjelaskan. Ini pertanyaan nomor 2, sebutkan 5 contoh DBMS berbasis non-SQL. Next.
Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya MongoDB. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama ada kelebihan skalibilitas horizontal. Ini mudah untuk menambahkan node baru untuk meningkatkan kapasitas. Yang kedua, fleksibel. Fleksibel ini mendukung skema data yang dinamis dan dapat diubah dengan mudah. Ketiga, performa yang tinggi. Mampu menangani beban kerja yang tinggi dengan efisien. Selanjutnya, kelemahannya. Kelemahannya ada kurang konsisten. Ini tidak memiliki tingkat konsistensi yang sama dengan database SQL tradisional. Kedua, keamanan bawaan kurang kuat. Ini membutuhkan konfigurasi dan mengatur tambahan untuk meningkatkan keamanan. Ketiga, fitur bawaan untuk analisis data terbatas. Ini juga membutuhkan alat tambahan untuk analisis data yang kompleks. Next. Cassandra ini DBMS berbasis non-SQL. Saya akan menjelaskan lagi kekurangannya dan kelebihan. Yang pertama, skabilitas tinggi. Ini mampu menangani database yang sangat besar dengan jutaan pengguna. Kedua, performa yang tinggi. Mampu juga menangani beban kerja yang berat dengan efisien. Ketiga, ketersediaan tinggi. Program ini dirancang untuk toleransi kesalahan dan optim yang tinggi. Konsistensi kuat. Memberikan tingkat konsistensi yang tinggi untuk data. Yang terakhir, fitur bawaan untuk analisis data. Ini mendukung Cassandra Query Language atau disingkat CQL untuk analisis data. Kelemahannya, kompleksitas, memiliki kurva belajar yang lebih curam. Kedua, tidak ideal untuk semua jenis data. Ini tidak cocok untuk data yang memerlukan struktur dan konsistensi yang ketat. Lalu kesulitan dalam menjelaskan query kompleks. Tidak dirancang untuk query yang rumit. Next. Ketiga yaitu ada Redis. Kelebihannya performa yang tinggi. Mampu menangani jutaan permintaan per detik. Kedua, sederhana. Mudah digunakan dan dipelajari. Ketiga, skalibilitas horizontal. Mudah untuk menambahkan node baru untuk meningkatkan kapasitas. Keempat, fitur yang kaya. Mendukung berbagai jenis data dan struktur data. Kelima, komunitas yang besar. Dukungan komunitas yang luas dan banyak sumber daya online. Ketiga, yaitu ada kelemahannya. Yang pertama, kurang konsisten. Tidak memiliki tingkat konsistensi yang sama. Kedua, keamanan bawaan kurang kuat. Ini membutuhkan konfigurasi dan pengaturan tambahan untuk meningkatkan keamanan. Ketiga, fitur bawaan membutuhkan alat tambahan untuk analisis data yang kompleks. Next. Elasticsearch ini DBMS NoSQL. Kelebihannya pencarian yang cepat dan relevan. Ini dirancang untuk pencarian teks dan full
teks yang cepat dan relevan. Kedua, stabilitas tinggi. Mampu menangani volume data yang besar dengan jutaan pengguna. Ketiga, analisis data yang kaya. Mendukung berbagai alat dan plugin untuk analisis data. Fitur yang kaya. Mendukung berbagai jenis data dan struktur data. Yang terakhir, komunitas yang yaitu dukungan komunitas yang luas dan banyak sumber daya online. Selanjutnya kelamaannya. Kelamaannya ada kompleksitas. Kompleksitas memiliki kurva belajar yang lebih curam dibandingkan dengan database non-SQL lainnya. Kedua, kurang user-friendly. Ini memiliki interface yang kompleks dan kurang intuitif. Dan terakhir, biaya. Biaya interface bisa mahal. Next. Ini yang terakhir dari DBMS berbasis non-SQL, yaitu COSBase. COSBase memiliki kelebihan yang pertama, stabilitas horizontal, yaitu mudah untuk menambahkan node baru untuk meningkatkan kapasitas. Kedua, performa yang tinggi. Ini mampu menangani beban kerja yang tinggi dengan efisien. Ketiga, ketersediaan tinggi. Ini dirancang untuk toleransi kesalahan dan optik yang tinggi. Yang keempat, ketersediaan tinggi. Ini dirancang untuk toleransi kesalahan update yang tinggi. Ini yang terakhir, kompleksitas. Kompleksitas memiliki kurva belajar yang lebih curam dibandingkan dengan database non-SQL lainnya. Kedua, versi interface bisa mahal. Yang ketiga, kesulitan dalam pengolahan cluster. Yang terakhir, keterbatasan dalam query kompleks. Next. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa? Wis, Seven Sen. ini mau cut mau cut jenengan mau cut dan berapa kalimat? Piye? PPT kok ngono, Cuk? Apa ana sing salah ya? Ono sing beda. Ono sing Iya. beda bingung. Anu, tipu. Mas anonimku ya salah Pak 61. Tak enak. Apa? Gua sing tak kirim bingung lho. Tak enak. 61 loh. Salah iku ngenenku nime.